Pelarian itu pun tidak berlangsung lama, membuat mereka dicegat oleh kakek nenek itu yang mengaku mereka telah membunuh Wang He. Wen Yang pun melawan kedua senior itu dengan kungfunya yang pas-pasan, sehingga membuatnya pingsan. Beruntung Gu Xiang telah tiba membawa Shen Shen yang langsung mencabut pedangnya. Dalam duel tersebut, Shen Shen berhasil melukai mereka, yang membuat Tao Hong pasrahkan nyawanya di hadapan ketua takusan ini. Namun Xiao Lian segera mencegah pamannya untuk tidak membunuh kakek nenek ini. Walaupun saat itu Tao Hong yang selalu menyalahkan aliansi 5 danau atas kematian anak mereka di dalam pertarungan di Gunung Jingya 20 tahun yang lalu. Dan mendengar hal itu, Shen Shen pada akhirnya melepaskan Tao Hong Liliu yang sudah berjanji untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sementara itu Wen Yang masih belum bisa sadarkan diri, dan Gu Xiang memohon kepada Shen Shen untuk tidak pernah memberitahukan jati dirinya kepada Wen Yang setelah membunuhnya. Yang ternyata Gu Xiang mencari Shen Shen, ia telah memberitahukan jati dirinya sebagai hantu Ngu. Dan Xiao Lian yang telah kaget mengetahui identitas Gu Xiang, memohon sang paman untuk tidak membunuh gadis yang ia tahu tidak seperti hantu lainnya, sehingga Shen Shen membawa Xiao Lian meninggalkan mereka. Di desa 4 musim, Wen Kexing mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku disuruh Ye Bai. Mereka kemudian mendatangi tempat yang dimaksud. Namun Ye Bai ternyata sudah pergi dari sana dan meninggalkan sepucuk surat. Zhisu pun membuka surat itu yang berisikan tentang makian. Pesan di sana menjelaskan dalam usahanya mencuri jasa pengobatan, mengetahui masa lalu Zhisu yang berhubungan dengan penyihir, sehingga Ye Bai pun marah dan pergi. Akan tetapi berita baiknya penyihir yang dimaksud di sini adalah kenalan Zhisu yang sedang melakukan perjalanan ke sini untuk mengobatinya. Wen Kexing menggunakan kesempatan itu pergi ke Gunung Jingya, markas klan lembah hantu. Para hantu pengabdi di sana memberikan sebuah buku berisikan daftar semua anggota lembah hantu yang telah dibesarkan dengan gambar setiap anggota termasuk gambar sang ketua. Sementara itu di markas klan Kalajengking, hantu kematian marah kepada ayah angkat Raja Kalajengking dengan mengkhianati mereka yang telah menyebarkan nama dan gambar mereka, yang membuat persekutuan mereka pun berakhir di saat itu juga dengan hantu kematian yang membawa hantu lainnya pergi dari sana. Namun setelah itu Dipusa memberikan laporan bahwa hantu cantik telah menemukan resep penawar bagi sup penghilang ingatan. Dan Wen yang akhirnya tersadar dari pingsannya langsung melanjutkan perjalanan ke Gunung Qingfeng. Kemudian hantu cantik datang menemui Raja Kalajengking dengan menyatakan ia siap mengabdi padanya jika sang raja berjanji melepaskan hantu duka dan juga Qingfeng, sehingga Raja Kalajengking menerima pengabdian dari hantu cantik. Walaupun ia tidak berani akan melepaskan mereka, tapi berjanji tidak akan membunuh mereka. Ia lalu mengajak hantu cantik untuk mengunjungi hantu duka yang telah diberikan obat penawar selama 7 hari. Setelah itu Raja Kalajengking itu pun mengunjungi ayah angkatnya. Ia memberikan sebuah sapu tangan kenangan antara Paman Zhao dengan hantu duka. Raja Kalajengking yang merasa ayah angkatnya telah menutupi masa lalunya dengan tidak pernah menceritakan kisah ayah angkatnya dengan hantu duka. Lalu Paman Zhao dengan terpaksa mengakui dan menceritakan dulunya ia memang jatuh hati dan memadu kasih dengan hantu duka. Akan tetapi istrinya muncul dan mengancam akan menghancurkan gudang bela diri jika Paman Zhao tidak meninggalkan hantu duka. Dengan terpaksanya Paman Zhao pun meninggalkan hantu duka dan setelah beberapa waktu menikahi istrinya. Lalu ia pun membunuh istrinya sendiri. Setelah mendapatkan pengakuan ayah angkatnya, Raja Kalajengking kembali menemui dan memberitahukan hasil pengakuan ayah angkatnya kepada hantu duka dan hantu cantik. Lalu hantu duka hanya tertawa mendengarkan itu dengan menyatakan cerita yang sebaliknya, bahwa Paman Zhao meninggalkan dirinya bukan karena paksaan istrinya, tapi karena keserakahan ingin menikahi istri yang memiliki gelar bangsawan. Yang membuat Raja Kalajengking menjadi bimbang mendengarkan cerita dari kedua belah pihak yang bertolak belakang ini. Namun hantu duka menambahkan Paman Zhao ini adalah seorang ahli siasat yang licik sejak dahulu. Paman Zhao sangat senang bila ia bisa memperdaya siapapun, termasuk orang-orang terdekatnya. Film pun dilanjutkan dengan Gu Xiang dan Wen yang akhirnya tiba ke Gunung Qingfeng, di mana mereka disambut oleh Mo Hayang sebagai sang guru, dan kakak Wen yang baru mengetahui hubungan mereka terus meledek pasangan baru ini. Sang guru pun mengundang mereka untuk tinggal di pondok kaki gunung untuk sementara waktu karena perguruan mereka telah ditutup sementara. Gu Xiang yang berusaha menutupi identitas dirinya saat ditanyai siapakah tuannya yang mengajarkan bela diri.
Sementara Wen yang diajak kakaknya berbincang berdua dan segera diperingati soal asal-usul Gusiang yang tidak jelas itu. Saat itu Wen yang tahu alasan guru mereka menutup perguruan karena ingin melindungi Giok Biru. Namun dengan tenang, Wen yang memberikan jaminan bahwa Gusiang bukanlah seperti yang kakaknya curigai. Sementara itu di desa Empat Musim, Zhisu menyambut Ye Bai yang datang dan langsung memakinya. Lalu Zhisu menjelaskan hubungannya dengan penyihir dulunya adalah bagian dari pekerjaannya sebagai pembunuh aliansi Tianchuang. Namun Ye Bai ternyata datang bukanlah untuk hal itu. Ia ingin menghabisi Wen Kexing yang adalah ketua lembah hantu. Dan Zhisu terlihat tidak terkejut. Ia telah tahu adik seperguruannya ini adalah ketua lembah hantu dan malah menghalangi Ye Bai, sehingga duel mereka pun berlangsung dalam sekejap. Namun Zhisu yang hanya memiliki 50% kungfunya tentu bukanlah tandingan ketua dewa pedang ini. Kalah dalam serangkaian pertukaran jurus membuat Zhisu menarik pedangnya melawan Ye Bai kembali. Dengan kembali harus jatuh terkapar dihajar Ye Bai yang sangat tangguh. Dan Zhisu yang masih berusaha untuk melawan membuat Wen Kexing muncul dan menyerangnya. Akan tetapi pada akhirnya Wen Kexing pun juga harus tersungkur. Saat itu Zhisu mati-matian mencegah Ye Bai untuk tidak membunuh Wen Kexing. Mereka berdebat dengan hebat dengan mengatakan jika bukan karena kedua orang tua Wen Kexing dibunuh, maka adik seperguruannya itu tidak akan pernah menjadi ketua lembah hantu. Jika Ye Bai tetap ingin membunuh Wen Kexing, maka ia bersedia menerima kematian itu juga. Yang pada akhirnya Dewa Pedang melepaskan mereka berdua dengan memberikan ancaman. Jika Wen Kexing kembali ke dunia persilatan, maka ia tidak akan segan-segan menghabisinya. Kedua sahabat yang terluka berat ini malah bercanda lepas setelahnya, mentertawakan luka masing-masing. Beberapa waktu setelah itu, Wen Kexing pun memberitahukan Zhisu bahwa ia tidak ingin merahasiakan identitasnya sebagai ketua lembah hantu dari Chengling lagi. Ia mengaku meski bukan dirinya yang memberikan perintah penyerangan terhadap ayahnya Chengling, namun dirinya lah yang memulai kekacauan ini dengan menyebarkan rumor para ketua aliansi danau memiliki Giok Biru. Sementara itu di dalam istana Raja Jin telah ditemui Han Ying yang kembali dari tugasnya setelah sekian lama. Han Ying berpura-pura berbohong kalau dalam misinya diserang oleh klan Klejengking dan semua bawahannya telah dibunuh. Raja Jin sempat khawatir dengan kondisi Han Ying saat itu yang telah berjasa membawanya sebuah potongan Giok Biru dulunya dan meminta Han Ying untuk beristirahat dikarenakan ia telah mengutus ketua Pengju untuk mengurus permasalahan Giok Biru. Saat itu ketua Pengju bertemu dengan paman Zhao yang berbohong padanya kalau 3 potongan Giok Biru ada di tangan klan lembah hantu. Ketua Pengju dengan senang mendapatkan informasi itu dan menawari paman Zhao untuk bekerja sama lebih lanjut dengan Raja Jin. Han Ying yang berpikir kalau ia telah mengelabui Raja Jin diam-diam menyelinap ke dalam kamar sang raja dengan mencuri sebuah potongan Giok Biru dan menemukan sebuah surat di sana. Yang tidak diketahui adalah ia diawasi oleh mata-mata sang raja yang diberikan laporan bahwa Han Ying telah berkhianat dan kini sedang menuju desa Empat Musim menemui Zhisu. Hari tahun baru akhirnya tiba. Kedua sahabat ini melakukan tradisi mendekorasi kediaman mereka dan bahkan turun ke dapur untuk membuat masakan baru. Suasana tahun baru pun terjadi di sebuah daerah. Untuk yang pertama kalinya Gusiang merasakan hidupnya bersama manusia normal dan merasa tersentuh dengan suasana hangat yang ditawarkan keluarga kekasihnya. Sementara paman Zhao yang tidak memiliki relasi keluarga yang bisa berkumpul dengannya, minum sendirian hingga mabuk, bahkan membanting altar Rongsuan dan para saudaranya dengan memaki mereka semua. Anak angkatnya yang melihat hal ini dan berusaha untuk menenangkan sang ayah juga diusir. Dan Raja Klejengking saat itu semakin menyadari kelicikan ayah angkatnya setelah melihat itu semua, dengan menandakan bahwa ayah angkatnya itu telah berhasil menyiasati orang-orang tersebut, seperti yang diceritakan hantu duka. Han Ying di malam tahun baru itu tiba di desa Empat Musim dengan kondisi terluka parah. Ia lalu memberikan potongan Giok Biru yang ia curi kepada Zhisu dan memberitahukan penyelidikannya bahwa dalam gudang bela diri terdapat kitab Yin yang dapat menyembuhkan luka paku pada Zhisu. Han Ying juga memberitahukan penipuannya terhadap Raja Jin telah terbongkar, dan satu hal yang mengejutkannya adalah ia menemukan surat di kamar Raja Jin. Dalam surat itu ia mendapatkan informasi bahwa ayah Zhisu yang diketahui berteman baik dan mengabdi kepada sang Raja Jin bukan mati karena sakit, melainkan ayah Zhisu dibunuh oleh Raja Jin sendiri karena telah mengetahui rencana pemberontakan sang raja.
Han Ying yang dalam keadaan terluka parah menemui Zizou yang segera mencari bantuan pengobatan. Wen Kexing mendampingi Han Ying dengan menyalurkan tenaga dalamnya. Ia merasa bersalah atas aksi yang dulu menyebarkan giok biru palsu hingga Han Ying terkena getahnya. Di saat Zizou kembali dengan tangan kosong, ia telah menemukan Han Ying yang telah meninggal dan Wen Kexing kehabisan tenaga dan pingsan. Kemudian Zizou memberitahu muridnya bahwa mereka kini dikepung oleh aliansi Tianchuang. Ia meminta Chengling untuk tidak mencemaskan dirinya yang ingin menyerahkan diri. Mantan ketua Tianchuang ini pun menemui ketua Pengju dan membiarkan dirinya ditangkap untuk dibawa menemui sang Raja Jin. Sementara itu Gu Xiang dan Wen Yang menemui aksi penyerangan para mayat hidup terhadap klan King Feng. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana dan mereka masuk ke dalam goa persembunyian dengan menemukan Paman Wen Yang dan beberapa murid lainnya yang berhasil selamat dari serangan. Menurut Paman Guru, aksi penyerangan ini dilakukan oleh klan Lembah Hantu yang diketuai oleh Wen Kexing. Wen Yang pun sontak kaget mendengar Wen Kexing sambil melihat ke arah Gu Xiang. Dalam keadaan pingsannya, sebagian memori Wen Kexing muncul kembali dan saat itu ia diperdaya oleh Paman Zhao yang menemukannya. Wen Kexing kecil membawa Paman Zhao ke tempat persembunyian orang tuanya dan bisa diprediksi Paman Zhao mengkhianati kedua orang tuanya dengan meminta kunci gudang bela diri. Untungnya ibu Wen Kexing memang tidak percaya pada Paman Zhao dari awal. Setelah menaruh racun pada teh yang diminum oleh Paman Zhao, wanita itu lalu menawarkan Paman Zhao obat penawar yang harus diminum secara berskala agar Paman Zhao tidak membunuh mereka dan pergi dari sana. Lalu Wen Kexing pun terbangun selayaknya orang kerasukan yang ingin membunuh Paman Zhao dan Chengling pun mengejarnya. Di luar desa, telah tiba penyihir yang dimaksud dapat mengobati luka Zizou. Lalu mereka melihat Wen Kexing yang berteriak-teriak ditahan oleh Chengling. Setelah memberitahu Chengling siapakah mereka, Wuxi mengejar dan bertarung dengan Wen Kexing yang menyerangnya seperti orang gila. Dan Wuxi pun berhasil membuat Wen Kexing pingsan di sana. Beberapa hari setelahnya, Wen Kexing pun tersadar dan diberitahukan bahwa Zizou telah dibawa ke klan Tianchuang menghadap Raja Jin. Di Gunung King Feng, Raja Kerajaan King bersama anak buahnya mengepung goa persembunyian murid-murid King Feng yang bertahan di dalam. Sedangkan Gu Xiang akhirnya membuka jati dirinya di hadapan sang kekasih dengan menceritakan bagaimana ia dan Wen Kexing masuk ke lembah hantu. Dengan kejujuran ini, tidak seperti Gu Xiang takutkan bahwa Wen yang bisa menerima jati diri kekasihnya itu dengan baik. Sementara Zizou yang tiba di kediaman raja diberikan obat asap untuk melemahkan semua tenaganya. Tiba di aula, Raja Jin mengusir semua pengawalnya keluar dan melepaskan ikatan tali pada tangan Zizou. Reuni mereka berlangsung dingin dan semakin memanas dari setiap pertukaran kata yang terjadi, hingga barang-barang pun menjadi sasaran pelampiasan amarah kedua orang ini. Inti dari pembicaraan itu, Raja Jin ingin meminta Zizou kembali mengabdi kepadanya. Namun Zizou menolak keras dan mengutuk sang raja hingga ia merebut pedang dan menodongkannya. Pengawal langsung dipanggil untuk mengepung Zizou yang menyandra sang raja. Bahkan ia pun mencurigai Zizou yang masih memiliki orang dalam sehingga tidak menghisap obat pelemah tenaga. Tapi Zizou menyatakan raja telah salah menilai. Ia telah menghisap obat itu, tapi panca indera penciumannya telah hilang. Kemudian Zizou menyerangnya dengan tangan kosong hingga raja muntah darah. Saat itu Raja Jin tahu kalau Zizou telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dan melarang anak buahnya untuk membunuh Zizou. Sementara itu ketua Muhayang tiba membawa Paman Zhao untuk melihat anak angkatnya telah membantai dan mengepung klan ini. Paman Zhao pun langsung menampar Raja Kerajaan King itu dan orang-orang di dalam gua pun dibebaskan. Kedua petinggi ini berunding sehingga Muhayang memberikan 3 potongan giok biru kepada Paman Zhao dan meminta keadilan atas tewasnya para muridnya, hingga memaksa Paman Zhao berjanji akan memenggal kepala anak angkatnya sendiri untuk memberikan keadilan kepada ketua King Feng. Sementara itu ketua Pengju menyiksa dan menginterogasi Zizou yang mengaku ia telah menyerang sang raja dengan jurus pembeku nadinya. Hal ini akan membuat sang raja lumpuh seumur hidupnya dan hanya dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan sang raja. Sedangkan di markas Tianchuang, datang menolong mantan ketua mereka. Saat itu Zizou dikawal melarikan diri, namun terkejar oleh ketua Pengju beserta para pasukannya, hingga sekejap pertempuran kedua belah pihak pun terjadi.
Dan tiba Wen Kexing datang ke sana dengan membunuh sebagian pasukan barisan depan lawan. Ketua Peng Chu yang masih merasa di atas angin karena Wen Kexing datang seorang diri, membuat Zizou turun dari kereta untuk membantu sahabatnya itu. Tapi ternyata Wen Kexing menyiapkan sebuah kejutan dengan para pasukan hantunya datang menyergap Ketua Peng Chu, hingga Ketua Peng Chu dan pasukannya segera melarikan diri dari sana. Semua para pasukan lalu memanggil Zizou sebagai guru mereka, diikuti Wen Kexing yang ikutan berlutut menyambut Zizou sebagai ketua desa 4 musim. Wen Kexing memberitahu semua orang ini adalah anak buah titipan mendiang Handing yang sudah ia angkat menjadi murid desa 4 musim. Sekembalinya ke kediaman mereka, Zizou cukup kaget melihat Gu Xiang dan Wen Yang yang telah menunggunya. Belakangan diketahui Wen Yang membawa Gu Xiang pergi dari klan King Feng karena jati diri Gu Xiang ini telah diketahui oleh para guru dan para saudaranya. Setelah beberapa waktu diobati penyihir, Zizou akhirnya sembuh dari lukanya meskipun paku dalam tubuhnya belum bisa dicabut. Wen Kexing pun menyambut Zizou yang kembali sehat, memasangkan tusuk konde yang selalu ia pakai kepada Zizou. Gu Xiang lalu menemui Wen Kexing dan meminta tuannya untuk berhati-hati dalam langkah selanjutnya, yang ternyata sebelum menyelamatkan Zizou, Wen Kexing pun telah membentuk kerjasama dengan Raja Kelajengking sehingga ia bisa membawa para pasukan hantunya mengepung Ketua Peng Chu. Kemudian Wen Kexing kembali ke lembah hantu untuk merundingkan kerjasamanya dengan Raja Chengling yang dititipkan kepada Xiao Lian. Di saat Wen Kexing pergi menyelamatkan Zizou, akhirnya dia beritahu bahwa jati diri paman Wen Kexing adalah ketua lembah hantu, yang membuatnya sangat marah dan bersumpah untuk melakukan balas dendam. Zizou yang ingin mencari Chengling dalam perjalanannya mendapatkan sebuah kabar bahwa Wen Kexing telah dikeroyok oleh semua pendekar. Dan benar saja di Gunung Jingya, Wen Kexing didesak oleh pendekar yang menyerangnya hingga terluka muntah darah. Perundingan Wen Kexing dengan Raja Kelajengking telah gagal, sehingga Paman Zhao dan para pendekar lain berhasil menyerang masuk ke lembah hantu. Kemudian Wen Kexing yang putus asa menunjukkan kunci pembuka gudang bela diri kepada mereka semua, dan Zizou pun tiba di sana tepat waktu membela sahabatnya untuk melawan semua orang. Ye Bai yang tiba saat itu juga dengan menyatakan bahwa ia telah memperingatkan Wen Kexing untuk tidak muncul kembali di dalam dunia persilatan, hingga dewa pedang itu pun langsung menyerangnya. Sementara Zizou dikepung oleh para hantu. Di dalam pertempuran itu, Chengling yang ingin membalaskan dendam menambahkan senjata rahasianya ke Wen Kexing yang langsung terjatuh ke jurang. Dan Zizou yang melihat hal itu ikut terjun ke dalam jurang untuk menolong Wen Kexing. Namun Ye Bai berhasil menyelamatkan Zizou. Tewasnya Wen Kexing membuat yang lainnya senang dan tinggal mengambil kunci gudang bela diri dari jasad Wen Kexing. Zizou yang sadar di sebuah penginapan baru menyelinap ke kediaman Paman Zhao yang sedang berpesta. Ia menemukan gubuknya yang menyimpan jenazah Wen Kexing yang telah membujur kaku. Dan penyelinapannya yang ketahuan membuat Zizou mengambil api dari tungku untuk membakar jenazah sahabatnya itu dan pergi dari sana. Di dalam putus asanya, Zizou memutuskan untuk tidak hidup lebih lama lagi, dan ia membuka baju untuk mengeluarkan 7 paku penyiksaan dalam tubuhnya. Kemudian hantu cantik yang menyamar sebagai ketua Peng Chu datang menemui Paman Zhao untuk mematangkan rencana kerjasama mereka. Dalam perbincangan itu, Paman Zhao yang ditekan menyatakan ia akan membunuh anak angkatnya itu demi kesuksesan mereka. Dan hantu cantik pun kembali melapor kepada tuannya, membuat wajah Raja Kelajengking bersedih atas ayah angkatnya yang telah berkali-kali mengecewakannya dan akan membunuhnya. Ia lalu memberitahu 2 jenis obat penawar kepada hantu cantik yang telah bekerja sama membantunya. Satu obat penawar bisa menawarkan racun secara tuntas, dan satu lagi menawarkan racun secara berskala. Obat penawar kedua inilah yang dipakai sang Raja Kelajengking untuk mengontrol para hantu, sehingga para hantu tidak bisa lepas dari racun yang selama ini. Kini ia telah memberikan 2 penawar obat tersebut, yang artinya hantu cantik telah ia bebaskan sepenuhnya.
Setelah itu hari pertemuan pendekat diadakan untuk memilih ketua dunia persilatan baru, sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan lembah hantu. Bahkan perguruan Shaolin dan perguruan besar lainnya pun ikut hadir dalam pertemuan kali ini. Saat ini dua kandidat terkuat yaitu Paman Zhao dan Mo Hayang pun dipersilakan untuk bertarung dengan menentukan siapakah yang pantas dipilih sebagai sang ketua. Di dalam pertarungan itu Zhisu pun tiba-tiba muncul di sana sambil membuka semua kebusukan Paman Zhao di hadapan mereka semua, sehingga Mo Hayang yang tumbang terkena senjata rahasia yang dilemparkan oleh Paman Zhao, yang kemudian membantah tuduhan tersebut dan mengajaknya untuk berduel. Di saat itulah Wen Kexing datang yang membuat Zhisu kaget dan semua orang yang ada di sana. Wen Kexing pun membuka satu persatu kebusukan Paman Zhao. Namun Paman Zhao yang licik meminta agar semua orang tidak percaya terhadap tuduhan kedua orang ini, terutama Wen Kexing yang adalah ketua lembah hantu. Paman Zhao lalu memanggil hantu kematian dan hantu lainnya untuk mengenali Wen Kexing sebagai ketua lembah hantu. Namun mereka dengan membantah bahwa dia bukanlah ketua lembah hantu. Hal ini membuat Paman Zhao menyadari ia telah dikhianati oleh anak angkatnya. Kemudian Wen Kexing mulai membuka jati dirinya yang merupakan anak dari Zhen Ryu dengan menjelaskan bagaimana Paman Zhao menaruh racun ke pedang ketua Gaochong untuk mencelakai Rong Xuan dan memulai semua tragedi ini. Hingga Cheng Ling dan Xiao Lian pun ikut memaki skenario Paman Zhao yang telah mengkhianati semua saudara aliansinya. Xiao Lian juga membongkar kejinya Paman Zhao yang membuat Paman Zhao tidak bisa memberontak lagi. Paman Zhao yang terpojok akhirnya mengakui perbuatannya dan mereka bangga ia telah memperdaya semua orang selama 20 tahun ini. Dan Wen Kexing pun dimintai semua orang untuk membunuh penjahat bertopeng ini hingga pertarungan pun terjadi. Namun terlihat Wen Kexing tidak ingin menghabisi nyawanya dengan cepat dan malah melukainya dengan banyak goresan-goresan kecil, membuat Paman Zhao yang tak sanggup lagi terkapar di lantai. Kemudian Wen Kexing menghentikan serangannya dan Raja Kelenjengking datang dengan memberikan semua pil kepada ayah angkatnya. Mulai sekarang ayahnya tidak bisa bersuara lagi karena ia sudah muak mendengarkan semua ucapan ayah angkatnya itu. Saat itu Wen Kexing sangat bahagia karena ia telah berhasil membalaskan dendam setelah sekian lama. Ia lalu mengajak Zhisu yang tampak senang untuk pulang bersama. Namun seketika itu Mo Hayang mencegah mereka pulang dan tetap memperhitungkan dosa Wen Kexing sebagai ketua lembah hantu. Pernyataan ini pun didukung oleh perguruan Emei dan Shaolin yang membuat Wen Kexing tidak berdaya. Saat itu Ye Bai pun datang yang merupakan tetua dari semua perguruan ini, yang tentunya adalah paling dihormati. Ia mengatakan bahwa Wen Kexing pada dasarnya harus dihukum karena telah memimpin para hantu keluar dari Gunung Jingya untuk membuat keributan dulunya. Untuk itu ia menghukum Wen Kexing dengan menyegel klan lembah hantu untuk selamanya, sehingga tidak ada yang berani menentang arahan Dewa Pedang itu dan pertemuan tersebut pun dibubarkan. Kemudian mereka pun berkumpul bersama, sementara Zhisu sendiri murung terdiam di pojok meja. Ia bersedih karena ia telah mencabut 7 paku dalam tubuhnya, sehingga nyawanya akan tamat dalam waktu dekat. Dan saat itu Wen Kexing pun menceritakan semua skenario yang ia lakukan untuk memalsukan kematiannya. Pertama-tama ia dan Raja Kelenjengking berhasil menjalin kerjasama untuk menjebak Paman Zhao. Langkah kedua Wen Kexing pergi menemui Cheng Ling yang sudah mengetahui jati dirinya, sehingga Cheng Ling memaafkannya. Dan hasilnya Cheng Ling terlihat sebagai orang yang ingin membunuh Wen Kexing. Sedangkan perjanjian Wen Kexing dengan Raja Kelenjengking adalah Paman Zhao tidak boleh dibunuh. Untuk itu Paman Zhao hanya dibuat cacat oleh Wen Kexing. Sementara itu Raja Kelenjengking menumpahkan semua kekecewaannya yang ia pendam dalam hatinya kepada ayah angkatnya. Ia kecewa karena tidak mendapatkan pengakuan akan semua prestasi yang ia lakukan. Raja Kelenjengking pun berkata kini ayah angkatnya hanya cukup untuk diam dan saksikan apa yang akan dia lakukan untuk menaklukkan dunia persilatan. Kebahagiaan yang menyelimuti Wen Kexing dan kawan-kawan berlangsung ke acara untuk mempersiapkan pernikahan Gu Xiang dan Wen Yang di lembah hantu. Wen Kexing mengatakan setelah acara pernikahan ini selesai, maka ia akan menyegel klan lembah hantu ini untuk selama-lamanya seperti yang diperintahkan oleh Ye Bai.
Dalam kesempatan itu Chengling juga diberitahukan bahwa hantu kematian, hantu hitam dan hantu bahagia yang dulu membantai keluarganya telah dikurung di dalam penjara air. 紫金之霜。哦，对了， Sementara itu Wendy yang terlihat sedih dengan pesta pernikahannya yang akan segera berlangsung. Ia pun menyayangkan jika para gurunya bisa datang dan merestuinya. Sehingga Chengling pun teringat dengan pesan guru Muhayang bahwa sang guru dan kakak Wendy yang telah menyampaikan pesan mereka yang turut berbahagia. 我小不听。 Di saat itu juga Muhayang tiba ke lembah hantu dengan membawakan hadiah pernikahan. Sehingga Wenyang dan Gusiang begitu senang menyambut kedatangan ketua klan King Feng ini yang pada akhirnya datang memberikan restunya. Sang guru yang disambut Wenyang segera menasehati muridnya untuk berpikir 2 kali menikahi gadis hantu ini. Gusiang hanya bisa terdiam dan menahan dirinya. Akan tetapi tekad Weni yang sudah bulat. Gusiang adalah wanita yang ia cintai, yang membuat hati sang guru luluh mempersilahkan muridnya untuk berdiri. Weni yang tampak bahagia karena sang guru akhirnya memberikan restunya. Namun harapan itu buyar ketika Weni yang dipelintir kepalanya dalam seketika, sambil Muhayang memaki muridnya yang tidak berguna. Dan semua anak buahnya ia pun diperintahkan untuk menyerang mereka. Gusiang begitu syok melihat kejadian itu dan tak mampu berkata apapun. Kemudian genderang dibunyikan oleh para hantu menarik perhatian Wen Kexing dan Zhisu yang ada di dalam. Gusiang yang menyaksikan Wen yang tewas di hadapannya itu pun menyerang ketua Muhayang itu secara membabi buta. Namun malang gadis hantu ini bukanlah tandingan ketua Muhayang yang membuat Gusiang terluka berkali-kali dan tersungkur sekarat di tanah. Sedangkan Wen Kexing begitu bersedih mendapati Gusiang yang menyampaikan pesan terakhirnya. Dan untuk yang pertama kalinya Gusiang membuat permohonan terakhirnya, meminta Wen Kexing membunuh Muhayang untuknya. Dari kejauhan Raja Kalajengking memberitahukan Paman Zhao, kini semua pendekar sedang menyerang lembah hantu dan ia hanya perlu menunggu pertempuran itu selesai untuk melengkapi 1 potongan giok biru dan kunci gudang bela diri yang kini sudah di tangannya. Raja Kalajengking lalu memetik kecapi membangunkan semua mayat hidupnya untuk meramaikan pertempuran di lembah hantu. Sementara pertempuran masih terjadi dengan kacau, dengan Zhisu yang bertarung melawan para lawannya. Dan hantu cantik pun terbunuh di sana. Saat ini titik amarah Wen Kexing berada di puncaknya. Ia akhirnya bertarung dengan Muhayang. Wen Kexing sangat tampak menginginkan nyawa ketua King Feng itu hingga ia tidak memperdulikan keselamatannya lagi. Ia pun menerima tusukan pedang lawannya demi melancarkan serangan tapak yang membuat Muhayang muntah darah. Dan serangan lanjutannya membuat lawannya buta, hingga Wen Kexing mencabut pedangnya yang tertusuk di dalam tubuhnya dengan menancapkan mata pedang itu kepada Muhayang. Setelah itu Wen Kexing yang terluka parah hanya bisa membalikkan badannya ke sebatang pohon sambil dihampiri oleh Raja Kalajengking dan pengikutnya yang mengambil 3 potong giok biru dari jasad Muhayang. Wen Kexing hampir dihabisi saat itu juga jika Zhisu tidak muncul tepat waktu mengusir Raja Kalajengking dan pasukannya untuk mundur. Kemudian Wen Kexing yang tidak sadarkan diri dirawat di desa. Gusiang dan Wenyang dimakamkan bersama dan Zhisu memerintahkan untuk menuliskan nisan kedua orang itu sebagai suami istri meskipun mereka belum sempat melangsungkan pernikahan. Saat itu juga penyihir mulai menyadari Zhisu telah melepaskan 7 paku dalam tubuhnya, yang artinya hanya ada kematian bagi Zhisu yang memang ingin mengakhiri hidupnya dengan menuju gudang bela diri yang akan segera dibuka. Zhisu menjelaskan kerjasama antara aliansi Tianchuang dan klan Kalajengking untuk mendukung pemberontakan Raja Jin adalah sesuatu yang sudah lama ingin dihentikan. Untuk itu ia pergi ke Gunung Bela Diri menghabisi Raja Jin di sana. Selain itu di gudang bela diri juga memiliki kitab Yin yang terpercaya dapat menyembuhkan luka Wen Kexing. Sang guru lalu mengucapkan perpisahannya kepada Chengling yang tidak rela. Di sebuah gunung salju tempat gudang bela diri berada, Raja Kalajengking membawa Paman Zhao ikut ke sana dengan menyerahkan 5 potong giok biru dan sebuah kunci kepada ketua Pengju.
yang menyusun 5 potong giok itu menjadi sebuah kesatuan dengan menempelkan ke dalam pintu serta memasukkan kunci ke dalamnya. Akan tetapi gudang bela diri itu tidak terbuka dan membuat mereka menyadari kunci tersebut adalah palsu, disertai oleh Zizou yang tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi ketua Pengju dengan satu kali sabetan pedangnya. Zizou menyayangkan Raja Jin tidak datang ke sini dan tiba-tiba puncak salju gunung itu longsor yang membuat Raja Kalajengking dan semuanya berusaha kabur dari longsoran itu. Akan tetapi tidak dengan Zizou yang memasrahkan nyawanya. Saat itulah Wen Kexing muncul dan langsung menarik tusuk konde dari tempat Zizou yang ternyata adalah kunci dari gudang bela diri. Saat itu Wen Kexing memaki Zizou yang bertindak seorang diri sambil memberitahu ia ditolong oleh Ye Bai. Mereka menyusuri gudang itu hingga Wen Kexing menemukan kitab pengobatan Yin Yang, sementara Zizou menemukan stok makanan dalam jumlah besar dan kitab sutra 6 hati yang legendaris itu juga ditemukan. Zizou yang menyadari ternyata gudang itu juga merupakan peninggalan orang-orang terdahulu sebelum dijadikan untuk menampung kitab bela diri. Dan Raja Jin yang mempercayai rumor kalau gudang ini menampung kekuatan nilai berharga nampaknya akan kecewa yang membuat kedua orang ini mentertawakannya. Wen Kexing menjelaskan ilmu 6 hati yang mereka temukan ini bisa digunakan untuk menolong Zizou seperti yang dijelaskan Ye Bai kepadanya. Zizou hanya perlu percaya kepadanya dan mereka berdua harus melatih ilmu ini bersama-sama. Wen Kexing menjelaskan lebih lanjut bahwa Zizou akan kehilangan semua inderanya selama proses pelatihan ini sebelum dipulihkan kembali. Mereka lalu duduk bersila dengan menghubungkan dua telapak tangan masing-masing. Aura mereka mulai terpancar dengan Wen Kexing yang telah kehilangan semua indera perasanya, dan ini adalah jalan untuk menyelamatkan sahabatnya. Dalam kilas balik, Ye Bai menjelaskan pada Wen Kexing bahwa pelatihan jurus 6 hati Zizou bisa diselamatkan dengan mengorbankan nyawa Wen Kexing sendiri. Jurus 6 hati yang luar biasa akan membuat seseorang bisa hidup awet muda dan panjang umur seperti Ye Bai. Di saat Ye Bai menurunkan tenaga dalamnya kepada Wen Kexing, terlihat rambut Ye Bai mulai memutih dan kehilangan hidup abadinya. Ye Bai pada dasarnya mendapatkan kekuatan itu dari ketua lembah hantu pertama. Ye Bai yang menyerah kekuatannya kepada Wen Kexing untuk mengobati Zizou adalah bagian dari janji yang telah ia buat dan tepati. Dan dalam sekejap semua rambut Wen Kexing memutih. Ia mulai kehilangan semua tanda vital dalam tubuhnya sambil melihat sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Di saat Zizou pulih melihat Wen Kexing di hadapannya, mata-mata berair dan tidak ada sepatah kata pun yang sanggup ia ucapkan. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, Cheng Ling sudah tumbuh dewasa dan menceritakan kisah itu kepada semua muridnya, bahwa Paman Zhao dan Raja Kalajengking tewas terkubur longsor salju. Tidak lama kemudian Xiao Lian sebagai istrinya datang dengan putrinya. Kemudian diperlihatkan anak kecil yang sedang berlatih sebuah pedang dengan hebatnya. Setelah itu ia melihat ke atas gunung salju terlihat dua orang pendekar yang sedang bertarung, yang ternyata itu adalah Zizou dan Wen Kexing. Ayah anak kecil itu datang dengan mengatakan kedua pendekar tersebut seperti layaknya seorang dewa yang selalu bertarung selama bertahun-tahun di sana. Wen Kexing yang seharusnya mati akibat memberikan jurus 6 hati kepada Zizou, namun sebelumnya mereka telah menemukan kitab Yin Yang yang membuat Zizou menyelamatkan Wen Kexing dengan kitab tersebut. Dan kini mereka hidup layaknya seperti para dewa. Dan film pun tamat.